Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya di sini, santri yang tukang masuk tangki kapal ya, tangki kapal. Izinkanlah saat ini saya akan berbagi tentang bagaimana adab atau etika pemeriksa kapal terhadap pelaksanaan seluruh konvensi-konvensi yang ada di IMO. Suatu tata tertib ya dalam melakukan pemeriksaan kapal yang dilakukan baik oleh surveyor yang milik pemerintah sendiri, yaitu Marine Inspector, maupun surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah dari recognized organization atau badan klasifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun sebelum kita mulai sharing ini, alangkah baiknya kita sebagai santri tukang belusuk masuk tangki kapal untuk subscribe terlebih dahulu. Kawan-kawan para praktisi dan para surveyor serta para santri tukang belusuk di kapal ya. Untuk menjadi seorang yang harus bisa belusuk di kapal dan bisa menentukan kondisi real daripada kapal, itu adalah bahwa kita ini harus mempunyai kualifikasi. Ya, harus mempunyai kualifikasi, harus mempunyai standar. Harus mempunyai kompetensi. Tanpa itu semua, pihak-pihak yang diperiksa maupun pihak-pihak kapal bisa mempertanyakan dalam hal ini. Pihak pemerintah pun juga akan mempertanyakan dalam hal ini. So, kompetensi sangat diperlukan ya, sangat diperlukan dalam hal ini. Terutama yang terkait dengan survei dan inspeksi, sebagaimana dituangkan di dalam SOLAS Regulasi 6 ya, bahwa kapal-kapal itu harus dilakukan pemeriksaan dan inspeksi. Memang ini tanggung jawab pemerintah, tapi pemerintah bisa memberikan kewenangan, bisa mendelegasikan kewenangan itu kepada pihak-pihak lain. Tujuan daripada pendelegasian atau pemeriksaan atau inspeksi yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan ya aturan-aturan internasional yang sudah disepakati dunia dan aturan-aturan dalam negeri, aturan domestik yang sudah dibuat oleh pemerintah. Itu harus dilakukan penegakan hukum. Makanya ada namanya 4 hal. Yang pertama yaitu implementasi. Seluruh aturan yang sudah dibuat harus diimplementasikan. Ya, baik yang internasional maupun nasional harus diimplementasikan. Yang kedua, harus dilakukan enforcement. Inilah penegakan. Enforcement itu toolnya adalah inspeksi and survei. Yang ketiga adalah review. Jadi
Jadi pemerintah atau siapapun bisa mereview atas implementasi dan enforcement daripada suatu aturan. Itu namanya review. Dan yang terakhir, semua pihak ya termasuk pemerintah melakukan apa yang disebut dengan evaluasi. Ya, evaluasi atas apa yang sudah dilakukan selama ini. Namun ingat, pendelegasian boleh dilakukan oleh pemerintah kepada RO ataupun kepada kelas atau pada salah satu surveyor atau marine inspector yang ditunjuk ya. Itu adalah hak daripada pemerintah. Memberikan kepada siapa itulah hak daripada pemerintah. Namun ada satu hak yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah, yaitu pemberian pengecualian. Pemberian exemption dan pemberian exception itu harus dilakukan oleh negara bendera atau pemerintah negara bendera. Pemerintah boleh mempercayakan pemeriksaan dan inspeksi kepada RO maupun surveyor ya, tapi exception dan exemption pengecualian ini tidak boleh diserahkan kepada pihak-pihak selain pemerintah. Harapan daripada regulasi ini dan pemerintah yaitu bahwa kondisi kapal-kapal yang mengibarkan benderanya dalam kondisi yang baik. Jangan diperiksa malah kondisinya turun. Jadi pemeriksaan dan inspeksi ini mempunyai tujuan yaitu memperbaiki, bukan landewi tapi memperbaiki, meningkatkan ya. Performanya ditingkatkan. Itu namanya tujuan daripada survey and inspection. Tentunya apa yang dilakukan pemerintah, baik itu yang dilakukan sendiri maupun yang didelegasikan oleh pihak-pihak lain, pemerintah berkewajiban untuk memberitahukan hal ini kepada IMO ya, memberitahukan kepada organisasi di mana Indonesia termasuk anggota daripada IMO. Kondisi apa? Kondisi pemeriksaan dan kondisi inspeksi, mana yang dilakukan, mana yang didelegasikan, apa saja yang didelegasikan kepada pihak-pihak lain. Itu yang dilaporkan oleh pemerintah. Bila baik itu surveyor yang ditunjuk dari pemerintah, marine inspector maupun surveyor yang dari RO atau badan klasifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah, bila menemukan suatu kondisi kapal itu tidak layak ya, maka ada dua hal, yaitu kapal itu diperbaiki, segera dilakukan tindakan corrective action. Corrective action saat itu juga atau corrective action dikasih tempo. Nah, itu ada tata tertibnya. Nah, ini akan kita bahas sendiri. Tata tertib memberikan saat itu juga dan dengan tempo ini ada tata tertibnya. Tentunya bila ada tindakan-tindakan ini, baik itu tindakan corrective action langsung maupun tindakan korektif yang dilakukan dengan tempo, maka surveyor tersebut wajib melaporkan dan memberitahukan kepada pemerintah untuk dibuat database-nya. Jadi ini terregister. Jadi real time, tidak boleh ditunda, real time. Untuk kasus yang kedua dilakukan dengan tempo, biasanya dilakukan perbaikan sampai ke pelabuhan tujuan terakhir harus ditetapkan karena itu terkait dengan insurans, atau perbaikan dengan tempo kapan harus dilakukan, misalnya di pelabuhan mana dan kapan harus dilakukan. Itu harus ada pemberitahuan kepada
pemerintah. Lah bagaimana Pak kalau sampai dengan jatuh tempo kapal itu tidak dilakukan corrective action, maka kapal dinyatakan tidak layak atau unseaworthiness. Nah, kalau dalam hal ini maka pemerintah maupun RO atau kelas atau surveyor yang ditunjuk untuk melakukan survei mempunyai hak untuk mencabut sertifikat tersebut. Demikianlah sharing singkat dari saya, tukang santri, tukang blusuk tangki kapal. Dan alangkah baiknya untuk bisa mendapatkan share video-video dari kami untuk melakukan subscribe, berikan tanda komen ya dan like agar santri bisa improve memberikan sharing video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali pada video yang akan datang. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.